Jika pertandingan harus diakhiri dengan adu penalti, pelatih harus memutuskan 5 orang penendang berdasarkan kemungkinan sukses yang paling besar. Berdasarkan hasil pelatihan, urutan 3 penendang penalti pertama tim tersebut adalah urutannya siapa aja gitu ya. Nah, untuk menentukan urutan 3 penalti pertama untuk kemungkinan yang sukses, berarti perbandingan antara banyak penendang penalti dengan tendangan penalti berhasil itu selisihnya pasti yang lebih kecil ya. Kalau kita lihat untuk pemain A selisihnya di sini adalah 2, untuk pemain B selisihnya 5, untuk yang C selisihnya adalah 11, yang D selisihnya 1, yang E selisihnya 1, untuk yang F selisihnya adalah 4, untuk yang G selisihnya 2. Oke, sekarang kita pilih 3 penendang penalti pertama. Tentunya untuk yang selisihnya lebih kecil itu pasti peluangnya lebih besar ya. Jadi kemungkinannya D dan E. Nah, jadi kemungkinan dari pilihan ini adalah B sama C ya. Pilihan B dan pilihan C begitu. Nah, sehingga kita harus menentukan apakah A atau G yang lebih besar peluangnya gitu. Nah, untuk menentukannya di sini selisihnya adalah 2 ya. Selisihnya adalah 2. Untuk yang G selisihnya juga 2. Kita bandingkan. Nah, peluang yang A ini kan 10/12. Untuk peluang yang G perbandingannya adalah 12/14. 10/12 kalau kita sederhanakan ini menjadi bagi 2 ya. Kita bagi 2 jadi 5/6. Untuk yang peluang G kita bagi 2 juga, jadi ini 6/7. Kita bandingkan nih antara 5/6 dengan 6/7. Kita kali silang, 7 kali 5 adalah 35, 6 kali 6 36. Nah, sehingga yang lebih besar adalah yang peluangnya 36 ini ya. Jadi yang 6/7. 6/7 itu adalah peluang dari G. Nah, sehingga 3 penendang penalti pertama tim tersebut adalah E, D, dan G. Jadi jawabannya yang C. Untuk membuat suatu adonan bakso ayam nikmat yang dapat disajikan dalam 3 mangkok diperlukan bahan-bahan pokok sebagai berikut. Semua bahan yang dimiliki secara melimpah kecuali tepung terigu dan tepung sagu. Pedagang tersebut hanya memiliki persediaan 1,5 kg tepung terigu dan 8/5 kg tepung sagu. Banyak bakso yang dapat dibuat adalah berapa mangkok. Oke, tepung terigu yang pedagang tersebut punya adalah 1,5 kg atau sama dengan 1.500 gram. Tepung terigu di sini yang dibutuhkan satu adonan itu adalah 300 gram. Kita bagi dengan 300. Artinya di sini ada 5 adonan. Lalu untuk tepung sagu. Tepung sagunya yang pedagang punya adalah 8/5 kg tepung sagu. 8/5 kg atau 8/5 kali 1000 gram. 1000 dibagi 5, 200 kali 8, 1600 gram. Nah, untuk tepung sagu, satu adonannya adalah 200 gram. Maka bisa didapat atau bisa dibuat adonan adalah dibagi 200 sama dengan 1600 dibagi 200, 8 adonan. Oke. Nah, di sini kan minimal adonan yang maksimal adonan yang dapat dibuat adalah 5 adonan. Kenapa? Karena kalau 8 adonan untuk tepung terigunya tidak cukup. Tepung terigunya hanya cukup sebanyak 5 adonan. Nah, karena pertanyaan di sini adalah banyak mangkok yang dapat digunakan adalah berapa buah, begitu ya. Sedangkan tadi untuk adonan ini
disajikan dalam 3 mangkok. Nah, maka banyaknya mangkok adalah 5 kali 3 mangkok sama dengan 15 mangkok. Jadi jawabannya yang D. Toko Subur Elektro menjual TV digital dengan memperoleh keuntungan 25%. Jika modal TV tersebut adalah Rp3.600.000, maka harga jualnya adalah berapa? Oke, untuk harga beli atau disebut modal, ini kan artinya 100% ya. Lalu untuk harga jual, kalau dia untung, pasti 100% ditambah untungnya gitu kan ya. Berarti 125%. Nah, di sini untuk modalnya diketahui yaitu 3.600.000. Nah, maka harga jualnya adalah berapa gitu ya. Nah, maka harga jualnya bisa kita tentukan yaitu 125% dibagi dengan 100% dikali 3.600.000. Persentase kita bisa coret, lalu nolnya kita coret, jadi sama dengan 3.600.000 dibagi 100 kali 125, jawabannya adalah 4.500.000. Jadi jawabannya yang D. Seorang pedagang menjual 5 kuintal beras dengan harga 9.900 per kilogram. Jika hasil penjualan tersebut memperoleh keuntungan 10%, maka modal yang dikeluarkan adalah berapa rupiah? Jadi kita tentukan dulu harga jual sebanyak 5 kuintal. Nah, berarti harga jualnya yaitu 5 kuintal atau 500 kg ya, dikali dengan harga jualnya adalah 9.900. Ini sama dengan 495.0000. Nah, jadi 4.950.000. Ini adalah harga jual sebanyak 5 kuintal. Oke, nah dari harga jual ini kita punya untung. Untungnya 10%. Jadi harga jual untungnya 10%, berarti 100 tambah 10% yaitu 110%. Ini memiliki nilai 4.950.000. Lalu yang akan kita tanyakan adalah modal. Berarti modal itu 100% gitu ya. Nah, modal ini nilainya berapa? Nah, maka kita bisa kita tentukan modal ini adalah 100% dibagi dengan 110% dikali 4.950.000. Oke, persentasenya kita coret. Kalau ini nolnya kita coret. 495 bagi 11 yaitu 45 ya. Nah, jadi 45. Jadi modalnya adalah 4.500.000 rupiah. Jadi jawabannya yang B. Sebuah sepeda motor dikendarai dengan kecepatan 60% lebih cepat dibandingkan mobil. Untuk sepeda motor misalkan A, untuk mobil misalkan B. Kecepatan motor berbanding kecepatan mobil, berarti di sini 160x berbanding dengan 100x. Nah, berarti kan kalau untuk mobilnya 100x, kalau 60%-nya berarti kan 160x untuk kecepatan motor gitu ya. Kalau kita sederhanakan, ini kita bagi dengan 20. Berarti kan di sini 8x berbanding 5x. Oke. Nah, ini untuk perbandingan dari kecepatan motor dan mobil. Nah, tapi di sini diketahui lagi jaraknya adalah 80 km. Berarti misalkan S-nya adalah 80 km. Lalu sepeda motor berhenti selama 20 menit. Sehingga sepeda motor dan mobil tiba secara bersamaan. Kecepatan mobil adalah berapa kilometer per jam?
Nah, berikutnya kita cari waktu untuk mobil, berarti sama dengan waktu itu rumusnya adalah jarak dibagi dengan kecepatan. Kecepatan mobilnya adalah 5x, atau sama dengan kita bagi 5 berarti 16 per x. Berikutnya adalah waktu untuk motor, yaitu jarak tempuh atau jaraknya dibagi dengan kecepatannya adalah 8x. Ditambah, nah karena tadi sepeda motor itu berhenti selama 20 menit, berarti ditambah 20 per 60. Nah, kenapa 20 per 60? Karena di sini satuannya jam ya. Nah, karena 20 satuannya menit, kita rubah menjadi jam, berarti 20 per 60 jam. Kalau kita sederhanakan ini jadi 2 per 6 ya, atau kita sederhanakan bagi 2 lagi jadi 1 per 3. Artinya di sini waktu untuk motor adalah 80 dibagi 8x berarti 10 per x ditambah dengan 1 per 3. Oke. Nah, karena di sini tibanya adalah bersamaan, berarti waktu untuk mobil itu sama dengan waktu untuk motor. Jadi 16 per x sama dengan 10 per x ditambah 1 per 3. Lalu dari sini kita pindah ruaskan untuk 10 per x ke kiri. Nah, sehingga 16 per x dikurangi 10 per x sama dengan 1 per 3. 16 dikurangi 10 berarti ini 6 per x sama dengan 1 per 3. Artinya di sini nilai x-nya adalah 18. Nah, karena pertanyaan di sini adalah kecepatan mobil, ya maka kecepatan mobilnya kan adalah 5x. Jadi 5 dikali x-nya 18 sama dengan 90 km per jam. Jadi jawabannya yang B.